Bikin donat yang lembutnya bisa tahan sampai 4 hari. Dalam video kali ini aku bakalan share resep donat gembul tanpa kentang yang lembutnya itu bisa tahan sampai dengan 4 hari. Selain itu aku bakalan share tips dan trik supaya donat yang kalian bikin itu menghasilkan white ring dan permukaannya tidak beruntusan. Ditopping dengan coklat di sisi, ditaburi lagi dengan meses coklat. Beh, ini tuh enak banget. Jadi langsung aja kita bikin. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh lihat di sini ya. Pertama kita bikin untuk adonan donatnya, campurkan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, kemudian di situ aku tambahkan susu bubuk, lalu tambahkan ragi, bread improver dan juga soft bread. Masukkan juga margarinnya, kemudian kita tambahkan lagi 2 butir kuning telur. Kalau udah, lanjut kita tambahkan susu cair dingin. Untuk susu cairnya wajib suhu kulkas, nggak boleh pakai suhu ruang ya. Kenapa kita harus pakai suhu kulkas? Karena saat proses mixing itu biasanya bagian spiralnya itu menghantarkan panas dan itu akan membuat ragi menjadi cepat aktif. Jadi susu yang dingin itu akan menunda kerja ragi sampai adonannya udah benar-benar kalis. Step terakhir kita masukkan garam, kemudian ini di mixer lagi sampai adonannya itu menjadi kalis elastis. Nah, fungsi garam dimasukkan di akhir supaya dia tidak mengganggu kerja ragi, karena biasanya kalau dicampurkan dengan ragi, raginya itu bakalan mati dan dia bakalan bikin donat atau roti kalian itu jadi bantat. Selain itu, fungsi garam di dalam adonan akan membuat serat donat atau roti itu menjadi lebih kokoh. Nah, ini adonan donatnya udah kalis elastis, kalau direntangkan itu dia nggak bakalan sobek. Untuk mendapatkan hasil adonan yang kalis elastis begini, aku biasanya menguleni itu selama kurang lebih 15 menit. Kalau udah lanjut di sini aku mau potong-potong adonannya. Sebelum adonannya ditaruh di atas meja kerjanya itu aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya dia nggak lengket ya guys. Kemudian ini kita bulet-buletin aja dulu seperti ini supaya nanti lebih mudah saat dipotong-potong. Untuk doughnya di sini aku timbang masing-masing di berat 35 gram. Silakan disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Nah, mungkin sebagian teman-teman bertanya, kenapa di sini aku langsung potong-potong seperti ini, nggak di proofing aja dulu. Terus terang aku tuh kalau bikin donat atau roti lebih suka kayak gini, jadi ketika selesai diadonin itu langsung dipotong dan ditimbang, kemudian baru di proofing. Jadi nanti ketika adonannya udah mengembang, tinggal dicetak-cetak aja, jadi nggak kerja 2 kali gitu. Karena kalau adonannya nggak dipotong, langsung di proofing aja, itu kita mesti potong timbang, kemudian di resting selama 15 menit baru bisa dicetak. Nah, menurut aku itu makan waktu banget ya guys. Nah, ini lanjut di sini aku rounding tadi adonannya, pokoknya dia sampai permukaannya itu halus. Kalau permukaannya udah pada halus, lanjut kita tata aja di dalam wadah seperti ini. Untuk wadahnya di situ aku kasih minyak goreng. Kalau teman-teman mau taburi dengan tepung terigu kering juga boleh ya. Selanjutnya di sini aku proofing selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya itu mengembang seperti ini. Kalau adonannya udah mengembang, lanjut kita siapkan untuk tepung terigu keringnya. Jangan lupa untuk adonannya itu dibaluri dulu dengan tepung terigu kering karena nanti kita bakalan cetak supaya nanti dia nggak lengket di cetakannya ya guys. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan donat ukuran 7 cm. Ini tuh aku beli kemarin di online. Harganya itu kalau nggak salah 23 atau 25 ribu gitu. Tapi dengan ongkir ke Papua itu lumayan mahal ya guys, karena aku tinggal di Papua. Nah, ini tinggal ditekan-tekan kayak gitu pakai perasaan, jangan terlalu kencang juga ya guys. Kalau udah, ini tinggal kita taruh di atas tatakan ya. Untuk tatakannya di sini aku nggak olesi dengan minyak goreng atau aku taburi dengan tepung terigu karena untuk donatnya ini kan tadi udah dibaluti dengan tepung terigu kering, jadi nggak bakalan lengket. Ini mau aku resting selama kurang lebih 15 menit sampai adonannya itu menjadi lentur dan mudah dibentuk karena nanti aku mau masuk ke proses degassing. Nah, ini aku tutup rapat supaya nanti adonannya itu bisa mengembang juga ya guys. Setelah 15 menit, ini sudah boleh dibuka dan kita cetak. Itu dia kelihatan sudah agak mengembang, tapi nggak terlalu mengembang banget. Di sini aku baluri lagi dengan tepung terigu supaya dia nggak lengket. Kemudian ini aku tekan-tekan seperti ini. Nah, ini namanya adalah proses degassing, yaitu proses untuk membuang gas yang ada di dalam adonan roti atau donat. Setelah gasnya keluar, baru kita masukin lagi ke dalam cetakan, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Untuk tekan-tekannya nggak perlu terlalu kuat. Dan ini untuk hasilnya, bentukannya itu jadi lebih rapi daripada yang pertama tadi. Pindahkan donat ke atas tatakan. Di sini aku pakai baking paper yang udah dipotong-potong. Untuk baking papernya itu nggak perlu ditaburi tepung terigu lagi, karena donatnya tadi udah dibalut dengan tepung terigu.
Kalau udah di situ langsung aku bolongin aja karena aku nggak mau terlalu besar bolongannya, jadi aku pakai tutup dari pewarna makanan. Kalau udah, masukkan kembali ke dalam wadah, kemudian ini final proofing selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam tergantung dengan jenis ragi yang kalian gunakan. Nah, ini adalah salah satu ciri dari adonan donat yang siap untuk digoreng. Ketika kita tekan menggunakan jari, permukaannya itu bakalan kembali ke bentuk semula dengan cepat. Selain itu, saat diangkat adonannya itu jadi terasa lebih ringan. Tips dari aku supaya donat yang kalian hasilkan itu tidak beruntusan, 10 menit sebelum digoreng sebaiknya diangin-anginkan dulu ya. Jadi kalau proses final proofingnya itu selama 1 jam, di menit ke-50 tutup adonannya sebaiknya dibuka dan dibiarkan diangin-anginkan seperti itu. Lanjut ke proses penggorengannya. Di sini aku goreng menggunakan minyak yang banyak dengan suhu api yang sedang. Karena aku nggak punya termometer, jadi aku menggunakan suhu api yang kira-kira aja. Goreng donat ini cukup 1-2 menit aja persisinya dan hanya boleh dibalik 1 kali aja supaya dia nggak terlalu banyak menyerap minyak. Untuk menggorengnya juga aku cuma pakai minyak goreng biasa, nggak pakai minyak goreng beku ya teman-teman. Setelah donatnya matang, boleh didinginkan di atas cooling rack atau bisa dialasi dengan tisu supaya minyak-minyak yang tersisa di dalam donat itu terserap oleh tisunya. Nah, ini setelah donatnya dingin, lanjut di sini aku mau kasih topping. Untuk topping kali ini aku cuma pakai coklat di sisi yang dilelehkan, kemudian nanti di bagian atasnya mau aku taburi dengan meses coklat. Untuk coklat lelehnya aku pakai coklat dari merek Tulip. Itu adalah coklat batang kesukaan aku karena rasanya itu benar-benar enak banget. Dan untuk meses coklatnya aku selalu pakai merek Elmer karena menurut aku meses dengan merek Elmer itu juga enak banget guys. Kalau untuk merek meses aku nggak pernah ganti brand. By the way, ini bukan endorse ya, tapi ini adalah pengalaman pribadi. By the way, untuk glaze aku juga suka merek Elmer, tapi beberapa kali aku coba merek Colata juga nggak kalah enaknya. Nah, kalau kalian lebih suka donat itu ditopping dengan apa? Nah, sebenarnya donat itu kalau base-nya udah lembut dimakan pakai gula halus aja udah enak banget, apalagi ditoppingin kayak gini. Nah, ini donat yang aku buat tadi udah jadi. Ini tuh cakep banget, gembul, dan ini wateringnya ada ya guys. Walaupun dia nggak setinggi harapan, tapi kalian harus percaya ini tuh enak dan lembut banget. Anyway, ini tuh lapaknya pemula. Jadi buat kalian yang udah suhu dilarang keras untuk komentar julid di video aku. Hehe, nggak ada yang canda guys. Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!